dilaporkan oleh orang tua korban, ya, dilaporkan oleh orang tua korban. Uraian singkatnya, sekitar jam 1, sekitar jam 12, orang tua korban ke belakang rumah untuk berniat mematikan lampu di kandang sapi di sekitar rumah korban. Kemudian setelah mematikan lampu, kembali ke kamar. Sekira pukul 00.30, orang tua pelaku pelapor mendengar ada suara dari luar. Mendengar suara dari luar yang ternyata adalah suara korban yang berteriak memanggil "Mak". Nah, mendengar teriakan korban. Jadi setelah mendengar teriakan korban, orang tua korban langsung berusaha keluar melalui pintu belakang. Namun ternyata pintu belakang rumah pelapor terkunci dari luar. Akhirnya pelapor mutar lagi lewat depan untuk mendekati sumber suara. Dan pada saat di sumber suara ternyata sudah didapati korban sudah jatuh tertelungkup dengan bersimbah darah. Pada saat mendapati korban tertelungkup bersimbah darah, pelapor, orang tua korban, berusaha membantu menolong dengan membawa korban masuk ke dalam rumah dan menutupi beberapa bekas-bekas bercak darah yang ada di TKP. Dan kejadian ini baru dilaporkan ke Polsek sekitar pukul 07 ya Mbak ya, sekitar 07.00. Jadi ada waktu 6 jam dari pelapor mendapati si korban sampai dengan membuat laporan. Hal ini tentu sedikit menyulitkan tim kami untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan karena kondisi TKP yang sudah tidak steril lagi, sudah rusak. Nah, kemudian setelah mendapatkan laporan, tim kami segera meluncur ke TKP, tim Inavis mengumpulkan dan di TKP awal sekali ditemukan itu ada bongkahan. Itu ada bongkahan batu yang ada bercak darah. Jadi penafsiran awal, batu inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban sebagai senjata dari pelaku. Namun setelah melakukan perundingan negosiasi dengan keluarga korban, maka keluarga korban menyetujui untuk jenazah dilaksanakan visum. Akhirnya menjelang siang, jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Raja Basa untuk dilaksanakan visum. Kemudian besok sore ya, malamnya keluar hasil bahwa pukulan yang menyebabkan kematian korban itu disebabkan oleh benda tumpul dan profilnya tidak sesuai dengan profil batu yang pertama kali diamankan. Akhirnya tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan dibantu oleh Subdit 3 Jatanras Polda Lampung dan didukung oleh segenap masyarakat, baik yang memberikan keterangan sebagai saksi maupun yang ikut membantu merunutkan kejadian. Nah, dari situ kita dapati fakta baru bahwa ada handphone korban yang hilang. Ada handphone korban yang hilang dan satu batang kayu kaso yang biasanya digunakan untuk mengganjal pintu itu juga hilang, tidak berada di tempatnya lagi. Nah, ini menjadi satu bukti, satu keterangan baru bagi tim kami dan tim terus melaksanakan penyelidikan lanjut. Akhirnya berdasarkan keterangan-keterangan yang dihimpun di lapangan serta berbagai teknik penyelidikan yang diterapkan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, setelah merangkai semua mengerucut nama tersangka kepada saudara T.
Akhirnya tim kembali fokus untuk mendapatkan bukti-bukti berbekal dari hasil visum yang menerangkan senjata yang digunakan atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Maka didapatilah alat berupa kayu kaso ini. Nah, alatnya ini yang pada saat ditemukan di kayu ini tersangkut 2 helai rambut ya. 2 helai ya. Nah, tersangkut 2 helai rambut yang akhirnya dan bercak darah, bekas bercak darah di kayu ini. Nah, akhirnya kita ambil sampel bercak darah dan kita ambil sampel rambutnya untuk kita kirim ke laboratorium forensik lagi untuk kita pastikan bahwa bercak darah dan rambut itu adalah milik korban. Kemudian alhamdulillahnya kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 dengan soliditas, kolaborasi, koordinasi dan bantuan seluruh elemen masyarakat, kejadian itu bisa kita ungkap pada hari Senin tanggal 18 2023 malam berikut dengan penangkapan tersangka. Dari hasil keterangan tersangka didapati fakta bahwa awalnya tersangka menghubungi korban. Untuk bertemu di sekitar rumah korban. Terjadi komunikasi dan salah paham yang mengakibatkan tersangka